Ulangan saudara, amin. Saya harap saudara tadi malam sudah belajar. Iya, tampaknya saudara masih marah saya terlambat saudara ya. Haleluya. Bilang kiri kanan saudara, katakan jangan marah sama pendetanya, bilang saudara. Haleluya saudara. Hari Minggu saudara jadwalnya begitu mepet. Jadi kadang-kadang bukan berdoa buat jemaat, tapi berdoa supaya sampai tempat tujuan gitu saudara ya. Haleluya. Ulangan 16 ayat yang ke-16 dan 17 yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan saya pasti diberkati. Saya pasti diberkati. Haleluya. Saya bacakan bagi saudara demikian firman Tuhan yang ke-16 saya ke-17 saudara. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. 17 saudara. Tapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Haleluya. Alkitab mengatakan selama setahun dalam 3 kali selama setahun setiap orang laki-laki harus menghadap ke hadirat Allah. Saudara, Alkitab mengatakan mereka jangan datang dengan tangan hampa. Mereka harus membawa persembahan bagi Allah masing-masing sesuai dengan berkat yang Allah berikan. Kalau orang kaya biasanya mereka bawa lembu dan domba saudara, zaman perjanjian lama. Kalau orang yang kurang kaya alias orang yang kurang berada, mereka biasanya membawa korban persembahan yaitu merpati saudara. Tapi puji Tuhan itu hanya terjadi di perjanjian lama. Kenapa? Karena melalui korban darah Yesus saudara tidak lagi perlu bawa binatang ke rumah Tuhan. Amin. Karena kalau masih dibawa binatang ke rumah Tuhan, gereja ini penuh dengan embe, kambing, merpati dan teman-temannya. Betul saudara? Kenapa saudara? Tapi di perjanjian baru bukan berarti kita tidak lagi bawa korban persembahan. Kita harus datang ke rumah Tuhan tidak dengan tangan tidak dengan tangan hampa saudara. Kalau ketemu ke rumah bos, ke rumah mertua, ke rumah gebetan, ke rumah pacar, atau ke rumah istri, atau ke rumah siapapun, saudara pasti bawa buah tangan yang minimal martabak terang bulan gitu kan saudara. Ya kan saudara, hari ini kita akan belajar korban apa yang menyenangkan bagi Tuhan. Saudara siap diberkati? Amin. Yang siap diberkati boleh lambaikan tangan saudara dulu dong. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Korban yang pertama yang menyenangkan bagi Tuhan, korban yang berkenan bagi Allah. Kitab Roma 15 ayatnya yang ke-16. Sama-sama kita baca Roma 15 ayatnya yang ke-16. Sama-sama kita baca dengan semangat 45. 3, 2, 1, ya. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dan pelayanan di tangan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai apa? Persembahan yang berkenan kepadanya yang Roh Kudus, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya. Korban apa yang berkenan kepada Allah? Yang pertama saya pelajari adalah jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Di kiri kanan saudara masih ada bangku-bangku yang kosong. Ayo minggu depan ajak orang-orang yang saudara kenal untuk datang ke gereja cari Tuhan. Katakan amin. Bilang sama dia, besok jam 12 siang lo jangan kemana-mana ya. Memang kenapa? Gue mau ajak lo jalan-jalan. Di Mega Bekasi ada pendeta boyband Korea, keren dia. Walaupun kadang-kadang suka terlambat datangnya gitu saudara. Amin saudara. Kita penuhi rumah Tuhan, kita doa. Saudara kan kalau misalnya malam Natal penuh nih sampai sini-sini nih saudara kan. Ya kan Kristen-Kristen kapal selam, Ranger dan teman-temannya itu pempek Pak Pendeta. Pada datang kan, amin. Saya mau bilang sama saudara, ayo bawa sebanyak mungkin jiwa bagi kerajaan surga, katakan amin. Biar tempat ini penuh, bahkan sampai gak muat lagi, bahkan sampai gelantungan di atas semua jemaat. Amin. Kalau saudara lihat suara gembala minggu ini, Pak Pari Haji dalam kesaksiannya sudah 500.000 lebih Alkitab dibagikan sama orang-orang. Amin.
Bahkan saya masih ingat, saya dari Darmala ke Ciputra. Waktu itu sesi Pak Pari Haji. Karena supirnya kena macet di bawah parkiran, saudara. Pak Pari Haji suruh saya, Gideon stop taksi. Saya stop taksi, saya berdua naik taksi. Saya, Pak Pari Haji di belakang, di depan supir. Kan nggak mungkin supir di belakang, saya di depan. Itu ngaco gitu, saudara. Singkat cerita, baru duduk, kata pertama yang Pak Pari Haji bilang sama saya, Gideon, siapa nama supirnya? Saya langsung lihat ke depan, saya bilang, Abdul Qadir, Pak. Saya bilang. Ya kan saudara, Abdul Qadir, Pak. Saya bilang. Terus Bapak langsung colek itu supir. Saya bilang, mohon maaf, nanti kalau mati Bapak masuk mana? Itu supir lagi nyetir, tiba-tiba langsung Ciputra, Pak, Ciputra. Bukan mau kemana, nanti kalau mati kemana? Selama 20 menit Pak Pari Haji khotbahin saya di belakang samping beliau deg-degan karena takut gak nyampe Ciputra. Selesai sampai di Ciputra, taksinya paling 49 ribu lah. Pak Pari Haji keluarin 200 cepean, dua lembar cepean warna merah. Itu murah hati. Ada orang Kristen taksinya 45 ribu, kasih 50 ribu ditungguin lagi. Kok belum turun, Pak? 1000-nya mana? 1000 dulu dong, udah mirip Aman Gober. Pak Pari Haji kasih 200 ribu, dia bilang sama supirnya, Pak, nanti malam doa, tanya sama Tuhan, siapa pemilik kerajaan surga. Saya yakin itu tadi malam itu supirnya pasti tidurnya gak nyenyak. Karena kebayang-bayang nanti mati masuk mana. Amin. Ayo gereja kita muat, saudara kita buat minggu depan seterusnya lagi, agar tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa yang baru. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Amin, saudara. Yang pertama, jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Yang kedua, Ibrani 13 ayatnya yang ke-15. Ibrani 13 ayat yang ke-15. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, iya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan apa? bersyukur kepada Kepada Allah, yaitu Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Korban apa yang menyenangkan bagi Allah? Yang pertama, jiwa-jiwa. Yang kedua, apa saudara? Ucapan bibir yang memuliakan Allah, memuliakan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, ucapan bibir. Sama-sama bilang sama saya, yang memuliakan Tuhan. Amin. Bibir kita harus dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Saya terjemahkan, ucapan bibir itu saudara bicara pujian penyembahan kepada Allah. Amin. Makanya saudara kalau di gereja ketika menyembah Tuhan jangan main-main, karena ada kuasa yang besar di balik pujian penyembahan yang benar. Katakan amin. Amin, saudara. Di balik ucapan-ucapan syukurmu, penyembahanmu, Allah berkenan, Allah bertata di atas pujian umatnya. Ada orang kalau nyembah cuma diem doang, ditanya, kalau diem aja sih, gue nyembah tahu. Nyembah di mana? Dalam hati. Itu bukan nyembah, saudara. Ada ayatnya nggak? Ada, Pak Pendeta. Ada ayatnya. Saudara kalau nyembah Tuhan harus buka mulut, nggak boleh diem doang. Mazmur 51, guys, saudara tahu nih. Ada ayatnya yang ke-17. Ya Tuhan, bukakanlah bibirku supaya mulutku memberitakan apa? Puji-pujian kepadamu. Jadi kalau nyembah Tuhan jangan mulutnya cuma diam, di hatinya diam, tapi mulutmu harus keluar mengucapkan pujian bagi Allah. Katakan amin. Oh Pak Pendeta, saya diam karena suara saya fals. Tidak apa-apa, nyanyi aja. Tapi jangan gede-gede, saya mohon. Karena kalau gede-gede minta ampun gitu. Ada orang Batak, ya saya pernah khotbah di persekutuan pengacara. Ini orang Batak udah nyanyinya fals, suaranya gede, salah lagi. Ditegur gak berubah lagi. Dia nyanyi kan sungguh indah kau Tuhan. Dia nyanyi indah kali kau Tuhan. Saya bilang sama dia, Amang sungguh indah. Oh iya Pak Pendeta. Dia nyanyi lagi indah kali kau Tuhan. Saya tegur lagi ketiga, Amang mohon maaf yang benar, sungguh indah kau Tuhan. Oh iya. Ketiga dia nyanyi lagi indah kau. Saya bilang terserah lo aja dah. Orang Batak dilawan, dirubah-ubah lagu suka-suka dia. Saudara, kalau menyembah Tuhan jangan main-main. Saya pelajari ya, orang kalau nyanyi lagu dunia heboh banget. Kalau nyanyi lagu dunia semangat banget gitu. Cinta satu malam
Oh indahnya cinta satu malam buatku menderita. Saya ada video ya saudara, yang ini orang-orang yang ikut share, orang-orang dunia yang ada video nih, bisa tampilkan videonya ya, biar saudara lihat video nih saudara. Ada mega bintang dunia, ini saudara lihat ya, tuh. Saudara tahu dia siapa itu? Ya di samping gambar, penuh orang kalau konser dunia tuh lihat. Oh rame tuh, ya ini alam saudara, alam. Michael Jackson Pak Pendeta. Tuh lihat tuh, sampai nangis-nangis tuh, lihat tuh. Tuh, sampai histeris. Tuh lihat tuh, saya nggak pernah lihat orang nyembah di gereja kayak begitu tuh. Sampai gendong-gendongan, saya nggak pernah lihat penyembahan orang digendong-gendong. Tuh lihat lagi tuh, lihat tuh, lihat tuh. Cuman gara-gara Michael Jackson. Tuh lihat tuh, sampai pingsan-pingsan. Tuh banyak lagi Michael Jackson itu. Tuh lihat tuh. Dunia tuh, saudara lihat tuh, nangis-nangis. Sampai digontok-gontok. Rela pit-pitan orang ramai begitu, udah bau ketek di mana-mana. Tuh lihat saudara. Tuh. Udah kayak Tuhan aja nih. Ya bisa diganti videonya karena 5 jam videonya. Saya nggak pernah lihat tuh orang di penyembahan di gereja gendong-gendongan. Saya nggak pernah lihat tuh orang penyembahan sampai histeris. Yesus. Gak ada. Saya kemarin punya ponakan saya, apalagi tuh yang suka K-pop. Ponakan saya kemarin saya antar tuh ke daerah Serpong, ada yang namanya Blackpink. Lucu tutu, najis ya. Sepanjang dari rumah saya ke Serpong, sepanjang bang nyanyi terus Blackpink in the area. Giliran saya setel lagu album Ibu Gembala, Tuhan diem. Gue lagunya minggu di rumah pagi saya setel lagu gereja, dia ganti Super Junior. Sorry nah, mekam. Ini bapak-bapak nih kalau karaoke, kalau nyanyi kan, waduh, ya kan orang Batak kan, anakku nabuju. Sampai mata sama kita putihnya doang, mata hitamnya udah gak ada, saking menikmatinya. Ada orang nyanyi lagu, waduh minta ampun gitu. Saya nggak pernah lihat tuh Michael Jackson disalibkan bagi dosa kita. Ada orang ngefans sama Justin Bieber, baby, Maaf ya. Kalau lagu dunia kita bisa heboh, kadang-kadang kalau di mobil lagu gue banget nih, rame-rame di mobil, gue banget nih. Saya nggak pernah dengar tuh anak-anak muda naik mobil dengar lagu Ibu Gembala Sita, Kutalah Mati, lagu gue banget. Gak ada. Yang ada udah ganti dong. Itu kan bukan gereja, ganti dong. Maaf ya. Daud ketika nyembah Allah, Alkitab bilang dia nggak tahu malu, kayak orang gila hari buat Tuhan. Kita lagu dunia, badan gerak-gerak, udah kayak cacing kepanasan. Bilang lagu gereja, ku kan terbang gini dong. Kakiku, bukan kaki terangkat, alis terangkat badanmu. Ketawa-ketawa bertobat nggak nih? Ada orang kalau MC bilang angkat tanganmu, angkatnya setengah tiang lagi berduka. Angkat tinggi-tinggi, nengok kiri kanan, kalau lo angkat lah. Angkat bareng-bareng ya. Lo maaf ya. Yang mati bagimu kan bukan Justin Bieber. Yang mati bagimu kan bukan Lisa Blackpink. Saya akuin cantik sih dia. Nah masih punya mata, ya kan? Tapi kan yang mati bagimu kan bukan orang-orang. Ada orang kalau suka banget sama dunia gitu, suka banget sama Tulus. Kau jagai aku.
apa saya nggak ngerti lah itu. Afgan terlalu sadis caramu. Udah sadis dinyanyiin. Kalau lagu Tuhan kita harus lebih lagi. Yang amin cuma orang tua doang. Saya selalu bilang, caramu menyembah Tuhan menunjukkan Tuhan siapa bagimu. Amin. 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 Ada orang kalau nyembah Tuhan berdasarkan minggu pertama baru dapat duit gajian, wah nyanyi semangat, happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Bang gajian minggu kedua bonus mengalir, woi mengalir seperti sungai, mengalir seperti sungai, semangat. Minggu ketiga uang udah mulai habis, lagunya udah beda. Dia buka jalan saat tiada jalan. Minggu keempat udah habis happeningnya, dong happening udah beda lagi lagunya kan. Ya Tuhan tiap jam ku memerlu. Minggu kelima ya kan udah mulai ngutang kiri kanan, lagunya beda lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Biar bisa minjem, bagi dulu hepengmu sini. Dalam Yesus bersaudara kita. Ada nggak ada duit, nyembah Yesus tetap sukacita. Amin. 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 Ini minggu ketiga kan? Berarti lagunya dia buka jalan dong. Amin. Ada nggak ada duit, baru gajian belum gajian, baru promosi belum promosi, baru jadian atau diputusin, baru apapun keadaanmu menyembah Tuhan dalam keadaan apapun tetap dengan sukacita. Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat kita. Yang ketiga, korban apa yang menyenangkan bagi Tuhan? Yang pertama adalah jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Yang kedua adalah ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Yang ketiga, Ibrani 13 ayatnya yang ke-16. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Matius 5:16, langsung saja 3 ayat kita baca. Demikianlah apa? Hendaknya apa? Terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka apa? Melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Allah dipermuliakan ketika apa, saudara? Halo, shalom. Allah dipermuliakan ketika apa? Ketika mereka melihat perbuatan kita yang apa? Yang baik. 1 Petrus 2 dikatakan demikian, saudara. 1 Petrus 2:12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka apa? Memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan apa, saudara? Memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saya harus bilang ini sama saudara, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, katakan amin. Amin. Kita diselamatkan karena kasih karunia anugerah kebaikan Tuhan. Amin. Teori keselamatan kekristenan saya nggak bosan saya ulang ini. Kalau teori keselamatan agama lain, berbuat baik untuk diselamatkan. Tapi teori keselamatan kekristenan berbeda. Karena kita sudah diselamatkan, maka kita wajib berbuat baik. Beda ya. Kalau agama lain berbuat baik untuk kalau kita karena sudah diselamatkan, maka kita apa? Wajib berbuat baik. Beda loh. Tapi saya mau bilang, orang yang mengaku sudah diselamatkan, orang yang mengaku sudah bertobat, tapi hidupnya tidak menghasilkan perbuatan baik dan pede lagi masuk surga, saya bilang orang yang demikian mimpi di siang bolong. Mimpi di mana, saudara? Karena ini perbuatan baik kita satu paket dengan pertobatan kita, katakan amin. Orang kalau ngaku bertobat, buahnya pasti pertobatan, perbuatan baik.
Maaf ya, saudara boleh saking semangatnya cinta Tuhan, hari Minggu dari terbit matahari sampai tenggelamnya matahari cari Tuhan. Senin PA wanita, Selasa PA pria. Saudara nggak jelas pria atau wanita. Rabu pendalaman Alkitab, ya kan, Kamis bukan semua. Tapi kalau kelakuanmu nol besar, orang nggak percaya. Makanya saya selalu dorong orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Kita kan nonton TV ya kemarin ya, kita dikagetin ketua parpol besar ya, dari zaman Orde Lama, Orde Baru, saudara, sampai zaman reformasi sekarang, saudara, ditangkap KPK. Gak punya TV gitu. Begini ya enak gitu. Ya kan, jangan diem gitu. Tahu saudara ya? Tahu. Saudara lihat ya di New Zealand kemarin. Tahu New Zealand? Tahu. Ambon sana dikit. Orang lagi sholat, keluar itu radikal ditembakin. Mati berapa orang? 49 orang mati. Saya gak percaya itu atas nama agama. Saya selalu bangga dengan Tuhan saya. Saya selalu bangga gak ada yang namanya front pembela Kristen. Karena saya percaya Tuhan saya gak butuh dibela. Kalau Tuhan saya dibela, siapa yang bela kita? Ya kan? Tuhan gak butuh dibela. Dia bersedikit tsunami, baru hasil tsunami langsung. Betul nggak saudara? Baru langsung badai. Makanya kita orang Kristen tuh gak boleh baper. Kita orang Kristen mau Alkitab dibakar silahkan, karena bukan Alkitabnya yang penting, isi di dalamnya. Amin. Kita mau gereja ditutup silahkan, kita bisa beda tempat lain. Amin. Kita tuh orang Kristen gak boleh baper kayak mereka. Mungkin mereka kan baper, mungkin nggak tahu datang bulan kan. Betul nggak saudara? Kita orang Kristen harus terdepan dalam perbuatan baik. Dalam apa saudara? Berbuat baik. Perbuatan baik kita harus terdepan. Maaf ya, jangan sedikit tuh banyak orang kita tuh yang bangga sama hal-hal lahiriah. Pakai salib gede-gede gereja, salib gereja di bawah sampai bingung pendetanya mana salib gua. Oh, nggak ada. Ternyata dipakai sama jemaatnya. Saking kita tuh senang perkara-perkara lahiriah. Kita tuh senang nama di rohani Yohanes, nama panjang Yohanes Pembaptis. Maaf ya, saya selalu bilang, buat apa engkau hebat cuma di gereja, tapi pulang dari gereja di kantor terkenal engkau orang yang gak baik. Di sekolah engkau terkenal kalau ada yang namanya contekan, engkau yang paling terdepan. Gua punya contekan yang A1. Tenang, kalau mau lagi ujian, engkau urapi teman-temanmu, tidak kelihatan guru dalam Yesus. Buat apa? Ada sebuah toko yang terkenal. Saya sih gak yakin saudara kenal orangnya, tapi kalau saudara kenal ya suatu hal yang kaget juga buat saya. Ini nih, namanya Agnes Gongsa Boksasiu. Ada yang kenal? Enggak. Coba lihat dalam-dalam gitu. Pernah ketemu di mana? Mungkin di pasar atau di mana? Ada yang kenal dia nggak? Nama gadisnya Agnes Gongsa Boksasiu. Dia saudara warga negaraan Albania. Satu lagi kata kuncinya, dia orang satu-satunya orang yang dihormati oleh orang sekuler dan orang agamawi. Agnes Gongsa Boksasiu. Ada yang kenal dia? Saudara, nama besarnya terkenal dengan yang namanya slide berikutnya Mother Teresa. Makanya baca tuh banyak baca. Ayu Ting Ting aja tahu. Tahu Pak Pendeta? Di mana gua harus mencari. Alamat palsu ternyata. Mother Teresa, nama mudanya Agnes Gongsa-Chiu. Saya hari ini khotbah 7 sesi, ini sesi yang keempat. Dari 4 sesi cuma 1 orang yang tahu. Bayangin ya, saudara harus banyak baca. Saudara harus banyak tahu tokoh-tokoh iman. Mother Teresa terkenal karena dia menjalankan 600 misi di negara di sebanyak 123 negara. Saya suka sekali dia punya tagline atau dia punya peraturan. Dia menjalankan ordo kasih sayang, saudara. Ordo kasih sayang. 49 tahun dia melayani di Kalkuta.
Kalkuta di India. Saudara, dia punya visi mengatakan demikian. Ini visinya memberkati, saya dikatakan demikian. Visi dari Mother Teresa, saudara, adalah dikatakan demikian: merawat yang lapar, telanjang, tunawisma, orang cacat, orang buta, penderita kusta, semua orang yang merasa tidak diinginkan, tidak dicintai, tidak diperhatikan seluruh masyarakat, orang yang telah menjadi beban bagi masyarakat dan dihindari oleh semua orang. Saudara, kita semua tahu di India, negara yang tercobak-cabik oleh perang agama. Muslim dan Hindu mereka bertaruh sedemikian rupa. Tapi satu-satunya gereja, satu-satunya ordo misionaris yang dijaga oleh orang Muslim, yang dijaga oleh orang Hindu adalah ordo yang dipimpin oleh Mother Teresa. Karena kenapa? Saya selalu bilang, kalau saudara dapat mengaplikasikan Yesus dalam kehidupanmu sehari-hari, kalau saudara dapat menunjukkan Yesus dalam perbuatanmu, kalau saudara bisa menunjukkan Yesus dalam tingkah lakumu, orang akan makan banyak orang yang diselamatkan di bangsa ini. Amin. Ketika kematiannya, jutaan orang turun di jalan. Seluruh pemuka agama turun di jalan memegang petinya. Ketika kematiannya, India mengumumkan hari libur nasional. Presidennya, saudara, sampai turun ke jalan sama dengan rakyat. Saya selalu bilang, action speak louder. Saudara boleh menyembah-nyembah orang, saudara boleh penyembahan demikian hebat. Tapi kalau ketika orang melihat perbuatanmu, no. Ketika orang melihat kehidupanmu, no. Orang akan bilang tukang obat, cuma ngomong doang. Betul nggak, saudara? Betul. Satu-satunya orang di dunia, bukan yang ini yang tadi. Nah, ini dia. Satu-satunya orang di dunia. Ketika dia pergi ke suatu daerah perang, Palestina dan Israel. Saudara orang Israel pasti tahu. Palestina taruh senjatanya, Israel taruh senjatanya. Mother Teresa bisa masuk menyelamatkan ribuan orang. Padahal di zaman dulu palang merah kayak segala macam nggak bisa masuk. Cuma satu-satunya dia. Dia pergi ke suatu perang di Irak, dia masuk, orang semua dihormat. Bahkan sampai teroris aja nggak berani ngotak-ngatik dia. Karena tahu hidup. Orang-orang di India hormat sama dia. Sampai hari ini, walaupun dia udah mati, udah kurang lagi 10 tahun lebih, tapi namanya tetap harum. Sampai orang bilang Mother Teresa. Amin. Amin. Ayo, saya nggak bilang saudara habis ini pulang langsung berhenti dari kantor pergi ke India, Kalkuta. Kalau itu Mother Teresa, saya Pater Teresa. Nggak begitu juga. Enggak. Dia punya kutipan menarik, dia bilang, nggak usah heboh-heboh kasih makan ribuan orang. Mulai dari satu orang yang kelaparan. Mulai dari apa? Satu orang yang kelaparan. Ini loh. Jangan jadi orang Kristen yang sibuk sama diri kita sendiri. Keluar nih, keluar. Kalau kau kenal sapam, kau punya pembantu, kau punya teman, saudaramu yang masih susah, jadi berkat buat dia. Amin. Bilang kiri kanan saudara, kita harus jadi berkat. Yang keempat, saudara, apa saja korban yang menyenangkan bagi Allah? Yang pertama, jiwa-jiwa. Yang kedua, ucapan bibir yang memuliakan Allah. Yang ketiga, perbuatan baik. Yang keempat, sama-sama kita lihat firman Tuhan. Lukas 21 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Saya baca ayat yang pertama, saudara baca ayat yang kedua, demikian seterusnya. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ayat yang kedua, saudara. Yang melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Ayatnya yang ketiga, lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Ayat yang keempat, sama-sama kita baca. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan dia memberi seluruh nafkahnya. Setelah bisa lihat ke depan, kolekte pertama kali muncul di gereja di abad ke-11, pertama kali muncul. Kolekte bukan peraturan gereja, tapi kebiasaan. Saudara, sebelum jauh di abad ke-11, dalam Injil Lukas 21 dikatakan, Yesus berdiri tidak jauh dari kotak persembahan.
persembahan. Nah, kita bilang apa? Ada banyak orang kaya kasih persembahan. Tapi yang menarik hati Yesus bukan orang kaya. Tapi siapa saudara? Janda miskin, cuman kasih 2 peser. Kalau dirupiahkan kurang lebih 30 sampai 20 ribu rupiah. Kalau dirupiahkan. Selalu saya bilang persembahan bukan bicara berapa banyak duitmu. Bukan berapa banyak yang kau kasih. Tapi persembahan bicara sikap hati yang memberi. Amin. Karena kita katakan demikian. Jika Tuhan tampilkan ayat, barang siapa memberi, ayat selanjutnya dikatakan demikian, barang siapa memberi, ayat yang habis ini, Lukas berikutnya klik, dikatakan hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan apa? Sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan apa? Sukacita. Ada orang kasih persembahan tiba-tiba langsung sedih. Kenapa sedih? Dia bilang salah beri. Dia mau ngasih 20 ribu ternyata ngambil 100 ribu. Ada orang yang memberi motivasinya salah. Dia pikir dengan dia memberi Allah jaga dia kayak iuran. Memang gereja kayak RW. Ada juga orang memberi yang kedua dengan motivasi umpan. Dengan logika dia pikir dia kasih teri berharap dapat ikan kakap. Dia kasih terbang, dia berharap dapat cetiau. Salah, memang itu bisa diumpan. Maaf ya, saya harus edukasi jemaat. Saudara memberi bukan pertama bukan supaya kau aman dijaga Tuhan, udah. Yang kedua, saudara memberi bukan dengan mental supaya saudara kasih ikan teri dan balikannya ikan kakap, enggak. Bagian kita memberi. Masalah Tuhan balas nggak balas urusan nanti. Memang gak ada yang amin sepanjang hari ini. Amin. Karena saudara mungkin sudah terpenjara sama konsep itu. Tapi maaf ya, konsep tersebut salah. Memberi bukan karena saudara kasih 100 ribu berharap nanti baliknya 1 juta. Itu sama saja saudara MLM sama Tuhan. Paham ya? Tapi memberi karena kita tahu gitu. Semua yang kita punya berasal dari Tuhan. Amin. Dan kita akan kembalikan lagi untuk Tuhan. Amin saudara. Jadi memberi karena kita sadar gitu. Semua yang kita punya datang dari Tuhan. Untuk Tuhan dan oleh Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan. Yang kelima, yang terakhir, saya undang imam musik boleh maju ke depan. Sama-sama yang terakhir Roma 12 ayatnya yang pertama. Roma 12 ayatnya yang pertama. Sama-sama kita baca karena ini ayat terakhir saudara. Kita baca dengan semangat 45. Sama-sama ya. 3, 2, 1 ya. Karena itu saudara-saudara, demi murah Allah menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah sejati. Saudara, kita mengatakan demikian, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah apa? Ibadahmu yang apa saudara? Sama-sama bilang sama saya, ibadahmu yang sejati. Ada orang kasih persembahan tapi tubuhnya gak dikasih buat Tuhan. Ada orang saudara bawa jiwa-jiwa tapi tubuhnya gak dikasih sama Tuhan. Ada orang saudara mohon maaf ya melakukan perbuatan baik bagi orang lain tapi tubuhnya tetap dia beri untuk perkara-perkara dunia. Zina, cabul, dusta, nipu, jalan terus tapi tetap ke gereja. Nah, kita bilang ibadah yang sejati. Sama-sama bilang sama saya, ibadah yang sejati adalah apa tuh? Roh, tubuh, jiwamu 100% sudah dibayar di kayu salib. Amin. Amin. Semua. Saya doain istrinya bilang, Pak, tolong bilangin supaya berhenti merokok. Kalau merokok kuat banget Pak. Kalau minum Pak kuat banget. Kalau kopi kuat banget. Saya bilang sama dia, Pak, berhenti merokok Pak. Oh Pak Pendeta, emang ada ayat ini dalam merokok? Saya bilang memang nggak ada Pak di Alkitab. Kok bensin banyak. Kata Pendeta, berhenti minum Pak. Ya Pak, yang penting kan saya nggak aneh-aneh Pak. Beberapa waktu kemudian saya dengar terkapar di rumah sakit. Saya datang sama dia, saya doain. Bilang, Pak, masih mau merokok lagi Pak? Masih mau minum lagi Pak?
Masih mau kopi banyak lagi, Pak? Enggak, Pak Pendeta, saya nyesel. Memang makanya penyesalan di belakang, kalau di depan pendaftaran, kata orang ya. Saudara pengen panjang umur, ya bagian kita jaga hidup. Saya itu penggemar berat babi lover. Pokoknya kaki pendek, hidung pesek saya makan. Kan babi hidung pesek kan. Saya makan. Apalagi kalau siang-siang begini, panas, babi panggang, andaliman, daun singkong, itu langit terbuka, malaikat turun naik. Apalagi arsik, itu saya rasa nanti ketika pengangkatan saya doa babi itu diangkat. Itu makanan surgawi. Tapi saya udah gak makan lagi. Cuman special occasion aja. Saya suka banget Indomie. Tapi saya stop. Karena saya punya anak sekarang. Anak saya puji Tuhan sekarang usia udah 25 tahun ya. Anak saya baru 2 bulan. Lagi bawel-bawelnya. Saya pengen nganter dia ke Alpat. Saya pengen lihat dia punya anak, punya cucu saya. Bagian saya jaga hidup, jaga badan. Saya sekarang olahraga. Saudara nggak naik, saya kasih tahu nih. Saya bayar PT, personal trainer. Saya mulai olahraga. Karena badan saya itu milik Tuhan. Saya kadang-kadang kalau saya udah mau habis nih, ini masih 4 sesi lagi. Udah mulai habis, kadang-kadang saya suka bilang, "Suami maaf ya, dari pagi masih makan pisang goreng." Saya bisa aja minyak dalam nama Yesus pita suara normal. Tapi Tuhan bilang, gorengan kurangin, maaf Tuhan. Kan kita harus berhikmat. Harus apa saudara? Berhikmat. Saya kalau malam minggu gak berani makan beres-beres. Saya kalau hari minggu gak berani makan beres-beres. Karena saya punya tanggung jawab. Saya hamba Tuhan. Kan gak lucu lagi khotbah tiba-tiba perut tiba-tiba nyengal hangat di bawah gitu. Kok hangat ya? Tiba-tiba keringetan. Jemaat bilang, mau apa nih? Kayak baunya wangi-wangi bunga-bunga di mana-mana nih. Kan kita harus apa? Berhikmat. Ada orang, maaf ya teman saya suka banget makan babi. Bahkan pendeta juga. Kalau makan babi banyak banget ya. Diambil minyak loh. Berapa? Tolak kolesterol dalam nama Yesus. Saya bilang yang gini-gini nih bikin orang ngaco nih. Tubuh kita tuh baik apa? Ada jemaat main kasih saya asik, jemaat di situ enak asik. Maka buat jaga. Ada seorang anak muda tanya sama saya, "Pak, memang pakai tato dosa Pak? Orang Kristen boleh nggak pakai tato?" Boleh. Saya jawab model-model gitu, saya bilang bukan soal boleh nggak boleh. Ada orang bilang tato kan ekspresi pribadi Pak Pendeta. Ada orang bilang tato kan bisa kesaksian, bisa kayak tato gitu ayam gitu dari Kejadian sampai Wahyu ditulis. Di sini pada mulanya adalah firman gitu kan. Di sini Wahyu 2 ya, terserah. Tapi kalau sudah tanya sama saya nih, saya kan pendeta, saya kan sekolah teologi ya. Saya nggak pengen bikin malu sekolah saya gini-gini master teologi ya, bukan sombong bukan. Siapa tahu saudara lupa. Saya kan harus kasih jawaban. Ada jemaat SMS saya, "Pak, tolong kasih saya ayat di mana orang Kristen nggak boleh kubur atau bongkar kuburannya." Saya nggak pernah bilang nggak boleh bongkar kuburan. Gitu, "Pak, tolong kasih ayat di mana adat nggak boleh." Saya nggak mau debat soal adat. Karena saudara punya kebenaran, saya punya kebenaran. Tapi kan bukan kebenaran saudara yang penting, bukan kebenaran saya yang penting. Apa kata firman Tuhan, bukan soal saya yang penting. Saya balik ke khotbah saya soal tato. Saya bilang kalau mau pakai tato ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Berapa hal? 3 hal. Yang pertama, kalau saudara pakai tato, siap-siap saudara diasosiasi sebagai kriminal. Betul? Sebagai apa? Kriminal. Zaman dulu orang tua tahu, zaman Petrus, bukan Rasul Petrus, bukan. Penembak misterius. Saudara tahu ya, orang-orang yang ada tato dikit langsung diciduk. Itu mereka nggak tanya di tatonya Wahyu 6 ayat 6 loh, enggak. Diciduk. Jadi kalau saudara pakai tato, ya siap-siap saudara akan diasosiasi kriminal.
Yang kedua, orang kalau pakai tato, dengar ini baik ya, dengar baik ya. Kalau orang pakai tato, apakah engkau siap di tempat yang sama untuk selamanya? Karena kan gini, model kan berubah, model rambut berubah, model jeans berubah, model pakaian berubah, dasi berubah. Nah, tato kan selamanya. Ada orang pakai tato karena jatuh cinta sama pacarnya, nama pacarnya Maria, ditulis Maria Forever. Ternyata nikah sama Joanna. Pusing gak saudara? Mau bilang apa? Maria dicoret. Kan enggak? Yang ketiga, yang terakhir kalau pakai tato, saudara dengar ini baik. Yang pertama, diasosiat sama kriminal. Yang kedua, kalau saudara pakai tato, saudara di tempat yang sama untuk selamanya. Saya punya teman pakai tato ketiga. Tatonya keren. Sebenarnya saya berada sama Che Guevara, tokoh pergerakan Amerika Selatan. Keren. Berapa waktu lalu ketemu udah pernikahan, udah anaknya 3, berarti 110 kg. Itu Che Guevara, tadinya badannya six-pack, mulai gembang. Bukan lagi Che Guevara, Benyamin Sueb. Kalau saya tanya sama saya, Pak Pendeta, boleh nggak pakai tato? Kalau jawaban saya, kita bilang demikian, segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi apakah segala sesuatu berguna? Betul kan? Oh, saya dulu sebelum bertobat pengen pakai tato, tapi puji Tuhan melayani. Kalau saya mau pakai tato, itu cari tato yang permen-permen karet. Tahu kan? Ambil, taruh, kasih air hangat, gosok dah. Kok pakai dia keren, itu mantap. Tatonya Pikachu. Tapi yang sudah pakai tato jangan kecil hati. Tidak mengganggu keselamatan. Itu betul. Petrus sudah pernah cek ada tato nggak? Kalau nggak ada nggak bisa masuk. Nggak. Karena kan ini hati. Tapi saya mau bilang sekali lagi 3 hal itu. Kalau orang tanya sama saya nanti kalau anak bapak pengen pakai tato, Pak Pendeta kasih nggak? Kalau masih di bawah pengawasan saya nggak kasih. Kalau masih di bawah pengawasan saya nggak kasih. Tapi kalau nanti dia udah gede, mau pakai tato, yang pertama, I still love you. Saya akan cinta sama dia. Tapi sebelum dia pakai tato, saya bilang, kamu yakin? Saya ngomong yang 3 tadi. Amin. Kita tuh lupa, tubuh kita, jiwa kita, roh kita, bukan milik kita lagi, tapi milik kerajaan surga. Amin. Jangan dipakai untuk perkara-perkara dunia. Amin. Kan ada lagunya. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kita tutup Alkitab kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sama-sama katakan segalanya. Sama-sama kita bangkit berdiri.